Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bu Setia Cahyanti, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai chapter 6 yaitu Courage and Moral Leadership atau keberanian dan moral leadership. Oke, pertama-tama mari saya perkenalkan anggota dari tim kami. Yang pertama ada Vincent Marcelino Devon, yang kedua ada Gabriel Arya Pracoyo, yang ketiga ada saya sendiri, Hagni Nur Septiani, dan yang keempat ada Rehan Kasmal Residin. Karena kami eh, karena kami mendapatkan 2 chapter, maka kami membagi menjadi 2 tim, yaitu pada chapter 6, saya dan Rehan yang akan mempresentasikan chapter 6. Baik, yang pertama adalah moral leadership today atau iklim etis dalam bisnis. Jadi, para pemimpin menghadapi banyak tekanan yang menantang kemampuan mereka untuk melakukan hal yang benar. Jadi, pada keadaan yang sekarang, iklim yang sekarang, para pemimpin atau para leader itu harus melakukan hal yang benar karena banyaknya pressure-pressure atau tekanan yang dihadapi untuk melakukan hal-hal yang berbahaya. Nah, hambatannya itu bukan hanya adalah, korupsi besar-besaran, tetapi juga lebih, dari itu, yaitu kepuasan pemegang saham. Jadi, adanya kepuasan pemegang saham juga dapat berpengaruh terhadap perilakunya leadership ini, yang menyebabkan para pemimpin berperilaku ini tidak etis terhadap pelanggan, karyawan, dan masyarakat luas, hanya mementingkan, kepentingan pribadi saja, seperti itu. Maka dari itu, kami akan mempresentasikan mengenai moral leadership yang terjadi pada saat ini, di mana banyaknya tantangan-tantangan dan tekanan yang dihadapi oleh para leader yang harus, memegang prinsip dengan sangat teguh. Selanjutnya ada leader set the ethical tone, yaitu para pemimpin sendirilah yang men-set ethical tone atau level-level etika tersebut. Nah, yang pertama adalah crimes of obedience, yaitu adalah kejahatan kepatuhan. Nah, kejahatan kepatuhan itu sendiri yaitu tindakan yang dilakukan sebagai respon terhadap perintah atau tekanan dari atasan yang umumnya dianggap tidak etis atau ilegal oleh masyarakat luas. Jadi, mengapa dinamakan kejahatan kepatuhan? Karena dia, melakukan tindak kejahatan dengan mematuhi, perintah-perintah atau tekanan dari atasan yang umumnya ini tidak etis atau ilegal atau masyarakat luas, seperti itu. Nah, kejahatan kepatuhan ini akan dapat dihindari oleh adanya kesadaran moral atau moral awareness. Nah, moral awareness itu sendiri adalah pengakuan individu bahwa suatu tindakan atau keputusan potensial dapat mempengaruhi kesejahteraan atau kepentingan diri sendiri atau orang lain dengan cara mungkin bertentangan dengan standar etika. Jadi, dengan adanya kita mempunyai moral awareness, maka akan menghindari tekanan atau perintah yang umumnya itu tidak etis ataupun ilegal, sehingga tidak terjadinya kejahatan kepatuhan dan menghindari adanya tindakan-tindakan berbahaya, seperti itu. Nah, untuk menghindari adanya kejahatan kepatuhan, terus menimbulkan lebih sering adanya kesadaran moral atau moral awareness, maka seorang leader akan seharusnya menciptakan lingkungan yaitu ethical leadership, yaitu kepemimpinan etis, di mana ethical leadership yaitu demonstrasi perilaku yang pantas secara etis melalui tindakan pribadi dan hubungan antar pribadi, dan promosi perilaku tersebut di antara para pengikut melalui komunikasi dua arah, penguatan, dan pengambilan keputusan. Jadi, ethical leadership ini di mana suatu kepemimpinan yang dilandaskan oleh tindakan-tindakan yang positif, tindakan-tindakan yang legal, dan yang beretika, sehingga kesadaran moral itu akan timbul dengan sendirinya dan kejahatan kepatuhan tidak akan timbul, seperti itu. Nah, di sini adalah comparing ethical versus unethical leader, di mana di sini ada sifat-sifat mengenai leader yang mempunyai etika dan tidak mempunyai etika. Nah, pada kesimpulannya, seorang leader yang mempunyai etika, yaitu dia cenderung untuk, eee mementingkan kepentingan banyak orang,
tidak hanya kepentingan dirinya sendiri gitu. Jadi lebih humble, merangkul, mementingkan banyak kepentingan orang, seperti itu. Terus ada tanggung jawab, ada respect terhadap karyawan. Nah, kalau misal unethical, dia itu lebih ke self-serving, self-interest, egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang mana nantinya yang maju hanya dirinya sendiri. Beda beda lain halnya dengan the ethical leader, dia akan merangkul dan maju untuk bersama-sama, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah becoming a moral leader atau 3 tingkat perkembangan moral pribadi. Nah, pada 3 tingkat ini kita mengetahui di mana moral kita ini digunakan oleh sepenuhnya dan kita memegang dengan penuh moral-moral dan memegang dengan penuh juga prinsip-prinsip. Nah, yang pertama ada tingkat prakonvensional, yaitu mereka mematuhi otoritas dan mengikuti aturan untuk menghindari konsekuensi pribadi yang merugikan atau memenuhi kepentingan pribadi. Jadi di sini tingkat prakonvensional dia itu lebih ke mematuhi aturan saja, tapi dia mungkin tidak tahu apakah itu bermoral atau tidak. Contohnya dari buku ada seorang CEO di Kanada pada saat COVID-19 dia berpergian ke luar negeri, ke Timur Tengah dan melakukan, suntik vaksinisasi di Timur Tengah. Dan itu menjadi berita di media bahwa CEO ini tidak, mematuhi aturan. Nah, respon atau tindakan yang dilakukan CEO adalah mengundurkan diri, yaitu, eee, dia menghindari konsekuensi pribadi yang merugikan atau memenuhi kepentingan pribadi seperti itu. Karena mungkin pada saat itu, pada saat COVID-19 tidak boleh untuk berpergian keluar jauh dan vaksinisasi dilakukan di negara setempat. Jadi, CEO tersebut memilih untuk mengundurkan diri untuk menghindari konsekuensi yang nantinya ada tindakan-tindakan berbahaya setelahnya atau mungkin dapat merugikan pekerja-pekerja yang seperti itu. Jadi lebih ke mengikuti aturan, mematuhi otoritas, tidak adanya perlawanan. Nah, kemudian ada tingkat konvensional, yaitu orang-orang di tingkat ini mengikuti aturan, norma, dan nilai-nilai dalam budaya perusahaan. Orang-orang pada tingkat konvensional mematuhi norma-norma sistem sosial yang lebih besar. Nah, tingkat konvensional ini di mana orang itu cenderung untuk, mengikuti arus. Jadi, kalau misalnya aturan-aturannya seperti itu, nilai-nilainya atau budayanya seperti itu, maka dia akan mengikuti. Whether dia tahu atau enggak kalau misalnya nilai-nilai tersebut baik atau buruk, pokoknya ngikutin aja, seperti itu. Contohnya mungkin kalau misalnya dalam lingkungan sekolah, ada lingkungan yang mungkin dia, oh sering menyontek gitu, maka dirinya akan mengikuti lingkungan tersebut, yaitu sering menyontek juga. Nah, yang terakhir adalah tingkat pasca konvensional, yaitu di tingkat ini seseorang udah mengetahui dengan penuh moral-moral yang baik seperti apa dan cenderung untuk, berprinsip secara teguh gitu, memegang teguh prinsip-prinsip yang ada pada dirinya sendiri. Jadi tidak mengikuti arus, tidak mengikuti lingkungan, tetapi dengan prinsip-prinsip atau moral yang dipegang penuh oleh dirinya sendiri. Nah, orang-orang pada tingkat ini bahkan mungkin tidak menaati aturan atau undang-undang yang melanggar prinsip-prinsip tersebut. Jadi, dia nggak akan mengikuti aturan atau undang-undang yang melanggar prinsip-prinsip dirinya. Contohnya apa? Mungkin kalau di tingkat konvensional, lingkungan yang nyontek, dia akan ikut yang nyontek juga, ikutan lingkungan. Tapi kalau tingkat bahasa konvensional, dia tidak akan menyontek karena dia punya prinsip-prinsip bahwa, oh, itu merupakan tindakan tidak etis atau tidak bermoral, maka dia tidak akan melanggar prinsip-prinsip tersebut. Nah, pada saat itulah orang sudah mencapai tingkat bahasa konvensional. Selanjutnya itu kepemimpinan yang melayani atau servant leadership. Nah, di sini ada exhibit 6.5, yaitu dari kiri ke kanan, makin ke kanan dia itu makin, leader-nya itu melayani karyawannya, merangkul karyawannya. Nah, yang stage pertama itu ada authoritarian leader, di mana dia itu otoriter, kemudian stage 2 dia lebih lunak ya, partisipasi, ada kerjasama, ada tim, kemudian dia itu ada empowerment gitu ya, dan yang keempat ada service, dan dia melayani secara penuh, mengayomi, seperti itu. Nah, kalau stage pertama itu yang dari yang paling kiri, dia itu lebih ke leader centered gitu, lebih ke
people centered gitu. Kalau misal ke kanan dia ke centerednya lebih ke, follower, lebih ke pengikut gitu. Nah, yang pertama ada manajemen otoriter. Manajemen otoriter itu pokoknya dia pengikut akan mematuhi apa yang diperintahkan oleh atasan, seperti itu. Jadi lebih ke perintah aja antar pengikut dan bawahan, tidak untuk, empowerment, tidak untuk melayani, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah manajemen partisipasif, yaitu meningkatkan mulai lunak, dia mulai meningkatkan partisipasi melalui sarannya, melalui kerjasama. Kemudian ada circle-circle atau dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah stewardship, ada perubahan penting dalam pemikiran kepemimpinan. Nah, jadi dia itu lebih ke apa yang menjaga nilai-nilai dan sumber daya organisasi dan kepentingan jangka panjang. Dia juga mulai ke followership, center. Dan yang terakhir ada 4 prinsip yang memberikan kerangka stewardship, yaitu mengadopsi pola pikir kemitraan, yang kedua memberikan kekuasaan pengambilan keputusan dan wewenang bertindak pada orang-orang terdekat pekerjaan dan pelanggan, ketiga ikatan penghargaan pada kontribusi dan bukan pada posisi formal, yang keempat harapkan tim kerja inti untuk membangun organisasi. Jadi memang kalau stewardship dia itu lebih, eee, followership, lebih ke pengikut, lebih untuk merangkul pengikut seperti ada tim kerja, kemudian kemitraannya, dia membangun kerjasama, seperti itu. Terus ada penghargaan gitu, bukan hanya posisi promosi jabatan, dan pengambilan keputusan yang bertindak pada orang-orang terdekat pekerjaan gitu, bukan hanya dia punya kekuasaan apa, tapi orang-orang terdekat pekerjaan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Rehan. Oke, selanjutnya kita akan membahas leading with courage atau memimpin dengan keberanian. Nah, para pemimpin itu kadang-kadang harus menjangkau jauh ke dalam diri mereka sendiri untuk menemukan keberanian dan kekuatan karakter untuk melayani orang lain. Nah, keberanian ini merupakan elemen yang penting bagi kepemimpinan. Nah, karena para pemimpin itu sering dihadapkan pada situasi yang menuntut mereka untuk menunjukkan kekuatan karakter. Seperti, pemimpin itu harus menolak godaan, dan bertindak secara moral. Nah, keberanian ini, itu untuk mengambil resiko dan berani berbeda merupakan kunci untuk menjalankan kehidupan yang utuh dan bermanfaat. Nah, hal ini juga itu berlaku dalam dunia kepemimpinan. Namun dalam organisasi besar, keberanian itu sering, biasanya diabaikan ya, karena fokusnya lebih kepada bergaul, menyesuaikan diri, dan meraih promosi. Oke, selanjutnya what is courage atau apakah keberanian itu? Nah, keberanian itu adalah masalah moral dan praktis bagi para pemimpin. Jadi keberanian ini merupakan elemen yang penting ya teman-teman bagi pemimpin. Jadi keberanian ini bukan berarti kebal rasa takut, tapi kemampuan untuk bertindak meskipun diliputi rasa takut dan keraguan. Nah, kalau kurangnya keberanian ini, itu bisa memungkinkan keserakahan dan kepentingan pribadi. Nah, ini tuh bisa mengalahkan kepedulian terhadap kebaikan bersama. Nah, keberanian ini di tempat kerja itu adalah kekuatan mental dan moral untuk melakukan tindakan yang relevan dengan pekerjaan, untuk tujuan yang mulia meskipun ada ancaman kerugian atau rasa sakit pribadi. Nah, jadi sebagai pemimpin sejati itu harus bisa mampu melampaui rasa takut yang dipelajari, belajar dari kegagalan, dan berjuang demi tujuan yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita akan menjelaskan courage means accepting and learning from failure, atau keberanian itu berarti kita menerima dan belajar dari kegagalan. Nah, ketakutan akan kegagalan itu mungkin merupakan ketakutan terbesar bagi para pemimpin. Namun, tidak seorang pun suka gagal. Para pemimpin itu efektif tahu bahwa kegagalan adalah jalan menuju pembelajaran, peningkatan, dan pertumbuhan. Nah, seperti survei yang telah menunjukkan bahwa budaya menghindari risiko dan ketakutan akan kesalahan itu menghambat inovasi di banyak perusahaan. Para pemimpin yang sukses itu mendorong budaya belajar dari kegagalan. Nah, mereka itu biasanya menganalisis proyek yang gagal dengan mengidentifikasi kesalahannya dan menyebarkan pembelajaran tersebut di seluruh organisasi. Nah, kesalahan terbesar bagi seorang pemimpin itu adalah menghukum pembawa pesan dan menyembunyikan berita buruk. Para pemimpin yang efektif itu berani menghadapi kegagalan dan belajar dari kegagalan tersebut.
Nah, contohnya ada di misalnya kita ambil contoh di perusahaan. Nah, perusahaan ini itu kehilangan kontrak karena mereka berpuas diri dan meremehkan pesaing. Nah, kegagalan ini tuh menjadi pelajaran yang berharga bagi mereka untuk tidak meremehkan lawan dan selalu memberikan yang terbaik. Courage means being prepared atau keberanian berarti siap. Pemimpin yang efektif itu mempersiapkan terlebih dahulu landasan perubahan dengan membangun kompetensi dan kredibilitas mereka. Nah, pemimpin yang efektif itu tidak memulai semua perubahan itu secara spontan. Jadi pemimpin itu membangun kompetensi dan kredibilitas, mereka terlebih dahulu dengan menunjukkan dedikasi dan kinerja yang luar biasa, selama berbulan-bulan atau bahkan bisa bertahun-tahun. Nah, dengan pemimpin itu membangun kepercayaan dan niat baik di seluruh organisasi, maka, pemimpin itu bisa memposisikan diri mereka untuk memimpin perubahan secara efektif. Contohnya, ada namanya Catherine Gill. Nah, dia itu mantan dari wakil presiden senior di perusahaan Root Capital. Nah, Catherine Gill ini ingin mengatasi bias internal terhadap perempuan di perusahaannya. Dengan rekam jejak kinerja yang luar biasa yang dia punya dan reputasi sebagai orang yang adil, Gill ini, membuka percakapan tentang budaya perusahaan dengan manajemen seniornya. Nah, selanjutnya kita akan membahas courage mean pushing beyond the comfort zone atau keberanian itu berarti melampaui zona nyaman. Nah, jadi di sini pemimpin itu untuk mengambil kesempatan dan memperbaiki keadaan itu, berarti pemimpin itu harus melampaui zona nyaman mereka. Artinya, ketika seseorang itu melampaui zona nyaman, maka mereka itu akan menghadapi yang namanya dinding ketakutan. Dinding ketakutan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Contohnya, misalnya dari seorang karyawan itu memiliki ketakutan terhadap atasannya atau bosnya. Nah, dari contoh lain, kita ambil contoh dari seorang manajer. Seorang manajer ini adalah manajer keuangan di suatu perusahaan. Nah, jadi dia itu menunjukkan keberaniannya dengan mengatasi rasa takutnya dan berbicara kepada atasan di perusahaannya tentang komentar dan perilakunya yang tidak pantas. Kejujuran ini itu menghasilkan permintaan maaf dan perubahan positif di perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas courage means speaking up. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus berani untuk bersuara, karena suara itu mempengaruhi orang lain. Nah, namun, keinginan untuk menyenangkan orang lain itu terutama atasan, terkadang bisa menghalangi kebenaran. Semua orang yang menginginkan kepersetujuan, jadi sulit untuk mengatakan sesuatu ketika Anda berpikir orang lain tidak akan setuju atau tidak setuju. Nah, di sini kita langsung aja kasih contoh, ada seorang perawat yang menyuarakan keprihatinannya tentang penyebaran infeksi di rumah sakit. Nah, meskipun dia merasa kontribusinya itu tidak akan dihargai, keberaniannya itu membangun dan membantu meningkatkan standar kebersihan dan menyelamatkan nyawa di rumah sakit tersebut. Pemimpin yang berani berbicara itu bisa menginspirasi orang lain, mendorong perubahan positif, dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan membahas courage means fighting for the higher purpose. Nah, jadi di sini keberanian itu berarti memperjuangkan hasil-hasil yang berharga dan bermanfaat bagi keseluruhan. Pemimpin mengambil resiko, namun mereka melakukan demi tujuan yang lebih tinggi. Nah, jadi di sini tuh pemimpin harus bisa atau, dorong untuk bisa melakukan, keberanian untuk memperjuangkan hal-hal yang berharga pada suatu perusahaan dan berani untuk mengambil resiko demi, kemajuan perusahaan dan kemajuan bersama. Oke, selanjutnya kita akan membahas how does courage apply to moral leadership. Yang pertama ada acting like a moral leader require personal courage atau pemimpin itu bertindak seperti pemimpin moral yang membutuhkan keberanian pribadi. Nah, jadi di sini untuk mempraktikkan kepemimpinan moral, para pemimpin itu harus mengenali diri mereka sendiri, memahami kekuatan dan kelemahan mereka, mengetahui apa yang mereka perjuangkan, dan seringkali bersikap nonkonformis. Nah, analisa diri yang jujur dapat menyakitkan dan mengakui keterbatasan diri untuk mengenali kemampuan superior orang lain itu membutuhkan kekuatan karakter pribadi. Yang kedua, opposing unethical conduct require courage, atau dengan menentang perilaku tidak etis membutuhkan keberanian. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa pelanggaran itu adalah tindakan berani untuk mengungkapkan praktik ilegal, tidak bermoral atau tidak etis dalam organisasi. Nah, meskipun beresiko, pelapor seperti, karyawan-karyawan yang melakukan pelaporan itu menunjukkan bahwa integritas dan kebenaran itu lebih penting daripada keuntungan pribadi.
Oke, selanjutnya kita akan membahas yang terakhir yaitu finding personal courage. Di sini ada belief in a higher purpose. Nah, jadi di sini keberanian itu muncul dengan mudah ketika kita memperjuangkan sesuatu yang benar-benar kita yakini. Nah, pemimpin yang memiliki komitmen, yaitu komitmen emosional yang kuat itu, dia harus kuat terhadap visi atau tujuan yang lebih besar yang akan menemukan keberanian untuk melewati rasa takut. Nah, selanjutnya ada draw strength from other. Kepedulian terhadap orang lain dan mendapat dukungan dari orang lain itu adalah sumber keberanian yang kuat di dunia. Nah, dukungan terhadap proposisi ini itu datang dari studi tentang gerakan hak-hak sipil di Amerika, di bagian selatan pada tahun 1960-an. Selanjutnya ada harness frustration and anger. Nah, jika kita atau pemimpin itu pernah merasa sangat marah terhadap sesuatu, maka kita mengetahui bahwa hal itu dapat menyebabkan kita melupakan rasa takut akan kegagalan. Nah, rasa takut akan rasa malu atau rasa takut bahwa orang lain tidak menyukai kita. Yang terakhir adalah take, small steps. Dalam sebagian besar kasus dalam organisasi, menemukan keberanian adalah tindakan yang disengaja atau bukan respon instan. Nah, keberanian dapat dianggap sebagai keterampilan pengambilan keputusan yang dikembangkan melalui pemikiran dan latihan secara sadar. Baik, selanjutnya ada kasus yaitu A Tale of Two Island. Jadi intinya di sebuah pulau ada tinggal seorang gadis dan di pulau lain itu ada seorang anak laki-laki. Nah, anak laki-laki sama gadis tersebut sangat mencintai satu sama lain. Nah, suatu ketika anak laki-laki ini harus meninggalkan pulau tempat tinggalnya karena mau pergi dalam perjalanan panjang dan dia juga mau perginya itu waktunya yang sangat lama. Nah, karena dia waktunya lama, terus perginya perginya ini dengan waktu lama dan perjalanan panjang. Nah, gadis itu merasa bahwa dia tuh harus melihat laki-laki sekali lagi sebelum dia pergi. Nah, hanya ada satu cara untuk pergi dari pulaunya si gadis ke pulau anak laki-laki, yaitu dengan adanya kapal feri yang dioperasikan oleh kapten. Nah, gadis itu pergi ke dermaga dan meminta kapten kapal feri untuk membawanya ke pulau tempat anak laki-laki tinggal. Nah, kapten kapal feri setuju dan memintanya untuk bayar ongkos. Tapi gadis itu beritahu kalau misalnya ke kapten feri nih, kalau misalnya dia nggak punya uang. Nah, kapal feri memberitahunya bahwa uang nggak diperlukan. Tapi dia bilang gini, "Aku akan membawakanmu ke pulau lain jika kamu mau tinggal denganku malam ini." Nah, di saat itu gadis ini nggak tahu mau ngapain, karena kan dia mau ketemu laki-laki, tapi dia nggak punya uang. Satu-satunya cara ya dia, eee, sama kapten kapal feri ini, gitu. Nah, sebelum itu dia pergi ke bukit bukit di pulau tempat tinggalnya, hingga dia menemui sebuah pondok di mana ada seorang pertapa tinggal. Nah, di sini adalah pertapa pertama nih, di pulaunya. Dia menceritakan seluruh ceritanya kepada pertapa tersebut dan meminta saran. Pertapa itu mendengarkan dengan cermat ceritanya, lalu memberitahunya, "Aku nggak bisa memberitahu kamu apa yang harus dilakukan. Kamu harus menimbang alternatif dan pengorbanan yang terlibat dan membuat keputusan dalam hatimu sendiri." Nah, dan begitu gadis itu balik ke dermaga dan menerima tawaran kapten kapal feri. Nah, keesokan harinya, ketika gadis itu tiba di pulau lain, anak laki-laki itu menunggu di dermaga untuk menyambutnya. Mereka berpelukan, kemudian anak laki-laki itu bertanya, bagaimana dia bisa sampai ke pulau ini? Karena kan dia tahu kalau gadis itu nggak punya uang. Gadis itu menjelaskan tawaran kapten kapal feri dan apa yang dilakukan. Akhirnya anak laki-laki itu mendorongnya menjauh dan berkata, "Kita selesai, itu sudah berakhir. Pergi dari hadapanku. Aku tidak ingin melihatmu lagi," lalu meninggalkannya. Gadis itu merasa hancur dan bingung, dia pergi ke bukit di pulau anak laki-laki ke sebuah pondok nih. Nah, ada pertapa juga. Nah, pertapa ini adalah pertapa kedua. Dia menceritakan kembali seluruh ceritanya, kemudian pertapa itu memberitahunya bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, bahwa dipersilakan tinggal di pondoknya, menikmati makanannya, dan beristirahat di tempat tidurnya, sementara dia pergi ke kota dan meminta uang untuk membayar ongkos gadis itu kembali ke pulau tempat tinggalnya. Ketika pertapa kedua kembali dengan uang untuknya, gadis itu bertanya bagaimana dia membayar kembali. Pertapa itu menjawab, "Kamu nggak berhutang apa-apa sama saya, kita berhutang budi satu sama lain, aku hanya terlalu senang bisa membantu." Dan begitu gadis itu kembali ke dermaga dan kembali ke pulau tempat tinggalnya. Kemudian, yang pertama adalah, jawaban dari
Tokoh-tokoh, karakteristik tokoh-tokoh dari yang disukai dan tidak disukai. Nah, yang pertama adalah Pertapa kedua, dia menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa tanpa pamrih, membantu gadis itu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kemudian Pertapa pertama, dia menawarkan saran yang bijaksana kepada gadis itu, memungkinkan untuk membuat keputusan sendiri. Dia menunjukkan kepedulian dan keinginan untuk membantu. Yang ketiga, yaitu gadis itu sendiri, dia berani teguh dalam cintanya, meskipun dia membuat keputusan yang salah dan menerima tawaran Kapten Ferry. Kemudian yang keempat ada anak laki-laki, dia impulsif, mudah menghakimi, dengan cepat memutuskan hubungannya dengan gadis itu tanpa memahami situasinya sepenuhnya. Yang terakhir adalah Kapten Ferry, dia memanfaatkan situasi gadis itu untuk keuntungan pribadinya, menunjukkan kurangnya moralitas. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk jawaban soal nomor 2, yang pertama kita, menulis Pertapa kedua. Jadi tingkat perkembangan moralnya tinggi. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama kedermawanannya, yaitu dengan membantu gadis tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya ada kebijaksanaan. Jadi Pertapa kedua ini memberikan nasihat yang bijaksana dan membantu gadis membuat keputusan sendiri. Nah, dari pemahaman, Pertapa kedua ini memahami situasi gadis dan menunjukkan empati. Selanjutnya ada kesabaran. Jadi Pertapa kedua ini memberikan waktu kepada gadis untuk merenungkan pilihannya. Nah, untuk jawaban selanjutnya kita, menulis Pertapa pertama. Dari tingkat perkembangan moral itu adalah sedang ke tinggi. Alasannya, karena dari segi kebijaksanaan, Pertapa pertama ini memberikan nasihat yang bijaksana kepada gadis. Nah, dari segi kepedulian, Pertapa pertama ini menawarkan bantuan pada gadis dan menunjukkan empati. Nah, dan keberaniannya, Pertapa pertama ini memberikan nasihat yang mungkin tidak disukai oleh gadis. Nah, untuk selanjutnya kita menulis gadis dengan tingkat perkembangan moral itu sedang. Alasannya dari segi keberanian, gadis ini berani dan teguh dalam cintanya. Dari segi tekad, gadis ini menunjukkan tekad dan ketangguhan dalam menghadapi situasi yang sulit. Nah, dari segi kesalahan, gadis ini membuat beberapa kesalahan dalam penilaian, seperti menerima tawaran dari Kapten Ferry tadi. Selanjutnya adalah anak laki-laki dengan tingkat perkembangan moral itu rendah ke sedang. Alasannya dari segi impulsivitas, karena anak laki-laki ini bertindak impulsif dan mudah menghakimi. Lalu kurangnya pemahaman, jadi anak laki-laki ini gagal memahami situasi gadis dan bertindak berdasarkan asumsi saja. Nah, lalu berdasarkan penyesalan. Jadi anak laki-laki ini menunjukkan penyesalan di akhir cerita, menunjukkan potensi untuk berkembang. Selanjutnya ada Kapten Ferry yang terakhir. Dengan tingkat perkembangan moral itu rendah, alasannya karena keegoisannya memanfaatkan situasi gadis untuk keuntungan pribadi, dan kurangnya moralitas yang dilakukan oleh Kapten Ferry yang bertindak tanpa moralitas dan integritas terhadap gadis yang, seperti di cerita tadi. Untuk soal nomor 3, kita menulis yang pertama itu adalah Pertapa kedua dengan tingkat keberanian yang tinggi. Alasannya karena Pertapa kedua ini membantu gadis, yang mana gadis ini adalah orang yang tidak dikenal. Nah, ini tuh membutuhkan keberanian untuk membantu orang asing, terutama dalam situasi yang berpotensi berbahaya. Selanjutnya adalah menentang norma sosial. Dengan memberikan bantuan kepada gadis tanpa mengharapkan imbalan, ini mungkin bertentangan dengan norma sosial di masyarakatnya. Nah, selanjutnya adalah petapa kedua itu teguh pada pendiriannya, karena tidak terpengaruh oleh tawaran Kapten Ferry dan membantu gadis. Yang kedua, kita meletakkan gadis dengan tingkat keberanian sedang ke tinggi. Alasannya karena gadis ini sedang menghadapi situasi yang sulit dan berani untuk meninggalkan pulau, lalu pergi ke pulau lain untuk menemukan, atau bertemu dengan anak laki-laki. Yang kedua, membuat keputusan yang sulit. Jadi gadis ini membutuhkan keberanian untuk memutuskan apakah akan menerima tawaran Kapten Ferry. Lalu mengakui kesalahannya. Nah, mengakui kesalahan ini membutuhkan keberanian yang tinggi, karena dia berani untuk mengakui kesalahannya kepada anak laki-laki. Selanjutnya ada Pertapa pertama, dengan tingkat keberanian sedang. Alasannya adalah, yang pertama memberikan nasihat. Jadi Pertapa pertama ini membutuhkan keberanian untuk memberikan nasihat yang mungkin tidak disukai oleh gadis. Yang kedua, menawarkan bantuan, menunjukkan keberanian dengan menawarkan bantuan kepada gadis. Nah, selanjutnya adalah anak laki-laki dengan tingkat keberanian itu rendah sampai sedang. Alasannya karena, meninggalkan pulau. Anak laki-laki ini membutuhkan keberanian untuk meninggalkan pulau dan memulai perjalanan yang panjang. Lalu
anak laki-laki juga mengakui kesalahannya. Maka anak laki-laki ini menunjukkan keberaniannya dengan mengakui kesalahannya kepada gadis di akhir cerita. Yang terakhir, ketidaktegasan. Awalnya meninggalkan gadis tanpa penjelasan menunjukkan kurangnya keberanian. Yang terakhir adalah Kapten Ferry dengan tingkat keberanian yang rendah. Alasannya karena Kapten Ferry itu memanfaatkan situasi. Nah, memanfaatkan situasi ini membutuhkan keberanian untuk memanfaatkan gadis yang sedang rentan. Yang terakhir, dia bertindak tanpa moralitas. Ini alasan kenapa keberaniannya rendah. Kurangnya moralitas itu menunjukkan kurangnya keberanian untuk bertindak dengan integritas. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.